Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. JJ panggil Fahmi saat melihat Jenar memasuki kafe. Kakak, ucap Jenar tersenyum dan segera menghampiri Fahmi. Mana oleh-olehnya? Jenar langsung menodong oleh-oleh dari Fahmi karena ia tahu Fahmi baru pulang dari luar negeri. Kamu tuh ya, suami udah kaya, masih aja suka malak oleh-oleh, ucap Fahmi berdecak. Beda dong kak, barang beli sendiri sama gratisan itu rasanya beda, ucap Jenar terkekeh, membuat Fahmi menggelengkan kepalanya. Ini buat kamu sama si kembar. Fahmi memberikan sebuah paper bag ke Jenar. Wah, makasih, kakak emang angkel yang baik buat Winje, ucap Jenar terkekeh. Oh iya Je, bagaimana hubungan kamu sama Caca? Tanya Fahmi. Caca, ucap Jenar menghembuskan nafasnya kasar. Sampai saat ini nomornya masih belum bisa dihubungi. Sejak kematian papanya, Caca hilang kayak ditelan batu batangkup, ucap Jenar senduh. Dimas? Tanya Fahmi lagi. Duh, jangan tanya tentang anak dan bapak satu itu deh. Jenar kesel banget. Makin kesini tampangnya makin asem karena belum dapat kabar tentang Caca. Bahkan Aiden aja sekarang dingin banget. Astaga, decak Jenar kesal karena perubahan sikap Aiden dan Dimas. Aku habis bertemu Caca, ucap Fahmi pelan. Brak. Jenar dan Fahmi sangat terkejut kala mejanya digebrak oleh seseorang. Fahmi dan Jenar bisa melihat kilatan amarah terpancar di sorot mata orang itu. Mom, Dad, kalian mau kemana? Tanya Caca saat melihat Cakra dan Catherine berjalan dengan tergesa-gesa. Caca, ucap Catherine langsung menatap Caca. Ayo, kamu ikut Mam, ucap Catherine yang langsung menarik tangan Caca tanpa menunggu persetujuan dari Caca. Mam, ada apa? Tanya Caca semakin bingung karena melihat Catherine menangis. Catherine dan Cakra hanya saling diam di dalam mobil, tidak ada yang berbicara sama sekali, sampai tiba-tiba mobil berhenti di sebuah rumah sakit yang cukup besar. Catherine segera menggandeng tangan Caca dan membawanya masuk ke dalam rumah sakit, sedangkan Cakra hanya bisa diam menatap Caca dalam sedih. Mom, Dad, please jelasin ke Caca, ada apa ini? Kenapa Caca dibawa ke sini dan kenapa Mam sama Dad menangis? Tanya Caca. Dia adik kamu, ucap Catherine menunjukkan sosok gadis cantik yang tengah terbaring dengan beberapa alat bantu di tubuhnya. Dek, jantung Caca berdetak begitu cepat. Entah mengapa ia memiliki firasat tak baik akan hal ini. Bukan karena ia memiliki adik, tapi entah mengapa kini ia melihat Catherine jadi takut. Namanya Cherry, umurnya masih 18 tahun, tapi dia sudah berbaring di sini selama hampir 5 tahun, ucap Catherine terisak. Kanker hati, ucap Catherine lagi saat melihat tatapan mata Caca yang seolah tahu akan bertanya. Kenapa Mam sama Dad tidak ada yang memberitahuku? Tanya Caca dengan bibir bergetar. Ia kini ingat bahwa gadis ini juga pernah ia lihat fotonya di kamar Brian. Tapi kenapa Brian tidak mau mengakuinya? Dia malah mengatakan bahwa Cherry adalah adik dari mantan istrinya. Maafkan Mam harus mengorbankan kamu untuk Cherry. Cherry sangat butuh hati kamu, Cak. Hidup Cherry ada di tangan kamu. Saat ini kondisinya sudah semakin kritis. Mam mohon, Mam sangat menyayangi Cherry. Mam mohon berkorbanlah untuk adik kamu, ucap Catherine terisak dan berlutut di depan Caca. Dek, apa maksudnya berkorban? Apakah Caca harus mengorbankan hatinya dan menukar nyawanya dengan nyawa Cherry? Gumam Caca dalam hati. Memohon sama kamu, Cak. Begitu banyak yang menyayangi Cherry, banyak yang akan kehilangan dia. Tapi kamu, Catherine tidak melanjutkan ucapannya. Dia hanya menatap Caca dengan tatapan memohon. Ya, Mom benar, aku memang tidak ada yang menyayangi, bahkan aku dibuang oleh ibu kandungku sendiri, ucap Caca dengan raut wajah datarnya. Hatinya begitu sesak dan perih, kala ternyata ia menyadari bahwa keberadaannya di sini bukan tanpa alasan.
Jadi ini alasan Dad membawaku ke sini, dan ini alasan mengapa Mam Catherine menerimaku. Karena mereka menginginkan hatiku. Gumam Caca tersenyum getir. Caca baru menyadari bahwa memang di dunia ini tidak ada yang tulus padanya. Apakah Dad juga menginginkan ini? Tanya Caca menatap Cakra yang sedari tadi terdiam. Cak, ucap Cakra lirih. Caca bisa melihat sorot mata Cakra yang dipenuhi oleh dilema. Apakah kakak juga menginginkan hal ini? Gumam Caca lagi dengan pelan memikirkan Brian. Cherry adik kandungnya, tentu ia juga mendukungnya, Cak, ucap Catherine. Dada Caca begitu nyeri dan sesak kala menyadari akan takdir hidupnya. Kenapa tidak ada yang benar-benar tulus menyayangi dan menganggap ada keberadaannya? Gumam Caca dalam hati. Baiklah, ayo lakukan sekarang, ucap Caca sambil memejamkan matanya dan mengepalkan kedua tangannya. Setelah tahu bahwa Caca berada di Itali, tanpa banyak bertanya lagi, Dimas segera menyuruh Yuda untuk mengurus keberangkatannya. Kau urus keberangkatanku ke Itali besok pagi, ucap Dimas saat menelpon Yuda. Baik tuan, jawab Yuda. Lalu ia segera melakukan tugasnya saat sambungan telepon terputus. Papi mau kemana? Tanya Aiden saat memasuki kamar Dimas dan melihat Dimas mengemasi barangnya ke koper. Papi ada kerjaan di luar negeri selama beberapa hari. Kamu di rumah sama oma dan opa ya, ucap Dimas. Tumben papi mau ngambil kerjaan di luar negeri. Papi kan paling gak suka kalau kerja keluar. Komentar Aiden membuat Dimas menghela nafasnya dengan kasar. Ini penting sayang, papi janji akan segera pulang dan membawa kejutan untuk kamu, ucap Dimas bersemangat karena akan segera menemui Caca. Apa kejutannya? Tanya Aiden. Kalau papi kasih tahu, namanya bukan kejutan dong, jawab Dimas. Tapi papi berapa lama di sana? Tanya Aiden. Entahlah, doakan saja secepatnya kerjaan papi selesai, ucap Dimas. Aiden doain semoga papi di sana juga ketemu Tante Caca, terus bawa pulang Tante Caca, ucap Aiden membuat Dimas terdiam. Kan memang itu tujuannya ke luar negeri. Amin, jawab Dimas tersenyum. Caca tidak banyak bertanya atau berkata, dia hanya diam dan dia menertawakan hidupnya. Kini dirinya sudah berada di ruang perawatan yang tak jauh dari ruang perawatan Cherry. Operasi akan dilakukan pada esok hari. Caca, panggil Cakra pelan saat memasuki ruang rawat Caca. Maafkan Dad nak, ucapnya lagi, namun Caca hanya diam. Dad tahu ini salah. Dad tidak bisa melakukan apapun. Maafkan Dad, ucap Cakra sambil mengusap kepala Caca. Caca hanya diam menatap kosong pada langit-langit ruang rawatnya. Semoga ini bisa jadi bukti bakti Caca untuk Dad, ucap Caca datar namun meneteskan air mata. Bila ini memang akhir dari hidupku, semoga di kehidupan selanjutnya aku akan hidup lebih baik lagi. Mama, maafin Caca, Kak Leona, Om Dimas, Aiden, gumam Caca dalam hati. Esok hari telah tiba, kini berangkar Caca telah mulai didorong untuk dipindahkan ke ruang operasi. Jantung Caca berdetak kian tak tentu, rasa takut pasti ada, namun rasa kecewa lebih besar dari itu. Ia tidak menyangka bahwa kedatangannya ke Itali hanya untuk mengantarkan nyawa. Ia juga tak menyangka bahwa ayah kandungnya pun juga tak mengharapkannya. Ya, Cakra hanya mengharapkan hati Caca untuk diberikan pada anak bungsunya. Dan Mam Catherine yang ia kira baik, bak malaikat, ternyata lebih kejam dari Lana. Setidaknya Lana tidak pernah menginginkan dirinya mati, tapi Mam Catherine malah menginginkan nyawanya. Om Dimas, gumam Caca dalam hati. Bolehkah Caca berharap bisa bertemu sama Om sebelum Caca pergi untuk selamanya? Gumam Caca dalam hati.
Air mata selalu mengalir deras membasahi matanya, namun ekspresi wajahnya masih datar. Catherine dan Cakra bisa melihat raut kekecewaan di wajah Caca, namun mereka tak punya pilihan lain. Cherry lebih penting bagi mereka. "Caca, maafkan Mam sayang," ucap Catherine berbisik di telinga Caca sebelum akhirnya Caca masuk ke dalam ruang operasi. Dek, jantung Caca semakin berdetak kencang. Kala kini dirinya melihat Cherry dari dekat. Yah, kini berangkarnya bersebelahan dengan Cherry. Operasi segera dimulai. Kesadaran Caca mulai menghilang akibat obat bius yang disuntikan oleh dokter. Di tengah-setengah kesadarannya, Caca bisa mendengar suara orang yang sangat ia rindukan dan harapkan. Namun tak lama kesadarannya benar-benar hilang dan dokter pun memulai pekerjaannya.